saya Lavi bersama rekan-rekan kami mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan wawancara sebagai tugas akhir mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak LPP RRI Yogyakarta telah berkenan untuk menerima kami. Hari ini kita akan menggali implementasi teknologi dalam mendukung operasional penyiaran di RRI Yogyakarta. Dan di sini saya ditemani oleh Mas Doni. Ya, boleh diperkenalkan Mas jabatan dan nama lengkap serta perannya di RRI Yogyakarta. Nama saya Doni. Saat ini saya bekerja di LPRRI bidang TMB, Teknik Multimedia Baru. Jabatan adalah CFT, jabatan fungsional tertentu. Boleh diceritakan secara singkat Mas mengenai LPP RRI Yogyakarta ini dan tugas utamanya dalam memberikan layanan penyiaran kepada masyarakat? Ya, LPP RRI adalah lembaga publik. Tentu saja yang namanya lembaga publik adalah orientasinya adalah untuk publik, untuk kita buka secara umum. Jadi publik, masyarakat, pemerintah daerah, lembaga lain, semua stakeholder itu bisa, semua kalangan bisa datang mencari informasi atau hanya berkunjung atau mungkin berkolaborasi. Itu bisa kita lakukan karena kita adalah lembaga publik. Open untuk semuanya ya? Open source. Ya. Lalu untuk alur operasional penyiarannya nih Mas, mulai dari peliputan hingga siaran diterima oleh masyarakat itu kurang lebih gambarannya kayak gimana Mas? Oke, kalau untuk peliputan, kalau di RRI khususnya Yogyakarta itu di bidang pemberitaan. Ya, secara garis besarnya teman-teman dari pemberitaan itu mereka setiap harinya itu ada rapat terbatas untuk mereka akan memplot beberapa daerah yang akan mereka untuk bisa mencari informasi. Jadi teman-teman setelah mendapatkan informasi, setelah itu dibawa ke kantor, setelah itu mereka membuat naskah, setelah itu mereka mixing, dan hasilnya tentu saja harus ada editor dulu sebelum mereka meng-on-airkan hasil dari reportase mereka. Gambarannya seperti itu. Oke. Lalu untuk lebih mendalam nih Mas, untuk teknologi informasi dan komunikasinya, apa saja sih Mas yang digunakan untuk mendukung operasional di RRI ini? Sebenarnya sudah lama RRI punya satu aplikasi yang multiplatform. Jadi satu aplikasi mempunyai beberapa multiplatform yang ada di dalamnya. Nah, itu berbeda dengan aplikasi-aplikasi radio yang lain. Kita keunggulannya adalah satu aplikasi ini mencakup, di situ ada pemberitaan, ada musik, kita bisa mendengarkan informasi dari luar negeri. Terus kita juga bisa mendengarkan radio dari Sabang sampai Merauke. Bisa dari Jogja, bisa dari Surabaya, Bandung, dan lain sebagainya. Dan ada masing-masing programa di situ ya. Ada programa 1, programa 2, programa 3, dan programa 4. Ya. Jadi perkembangan digitalisasi yang saat ini sedang dikembangkan dan makin sempurna itu RRI sudah punya. Jadi RRI saat ini sudah berlari sangat cepat untuk digitalisasi. Walaupun dulu sebenarnya kita adalah terestrial, dan terestrial itu pun juga bisa mencakup cukup jauh, tapi kita ingin tanpa batas di semua belahan dunia bisa mengakses RRI dengan RRI digital. Seluruh Indonesia, Seluruh semua Indonesia, kalangan. dan seluruh
dunia. Lalu untuk sistem jaringannya sendiri Mas, seperti server atau local account backup dan keamanan datanya itu seperti gimana Mas? Ya, kalau untuk jaringan saat ini di RRI Institut Yogyakarta itu provider kami memakai Citranet. Terus untuk penyimpanan data server kita menggunakan untuk masing-masing programmer kita membackupnya yaitu di masing-masing terpisah. Jadi di Pro 1 mereka punya backup server sendiri, Pro 2 punya sendiri, dan Pro 4 punya sendiri. Dengan begitu nanti setiap seandainya ada maintenance atau ada bug, ada permasalahan, itu hanya difokuskan di satu server. Jadi tidak mengganggu server ini. Ada backupnya juga gitu ya? Ada backupnya. Terus yang terakhir tadi apa? Keamanan datanya. Nah, keamanan datanya. Keamanan data itu saat ini aman, tidak ada permasalahan yang berarti. Itu juga di maintenance juga ya Mas? Ya itu pasti di maintenance. Oleh karena kita pun juga dari pusat juga membackup juga. Jadi untuk keamanan dari file kita itu sangat aman. Oke. Ya. Lalu Mas, untuk pemanfaatan websitenya kayak aplikasi RRI digital, streaming maupun media sosial itu gimana Mas dalam mendukung siaran operasional di RRI ini? Oke. Sangat mendukung sekali karena di kita saat ini ada bidang baru yaitu KMB. Jadi mereka yaitu mengerjakan konten media baru. Jadi fokusnya adalah setiap konten-konten yang ada, setiap akun-akun kita yang ada baik di TikTok, Instagram, YouTube itu bidang KMB yang mengerjakan. Terintegrasi di KMB. Ya, terintegrasi di KMB. Jadi mereka akan mengolah bagaimana mutu siaran di RRI Yogyakarta bisa dirasakan melalui media atau multiplatform media sosial. Oke. Seperti itu. Nah, untuk tantangan utamanya ini Mas dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi di RRI Yogyakarta ini gimana Mas, tantangan terbesarnya? Oke, tantangan terbesarnya adalah memang kita tidak secepat media lain yang mungkin itu pemberitaan yang belum bisa dikatakan fix, bisa dipercaya, tapi mereka sudah melempar. Yang penting ada berita. Kalau kita adalah kita harus memastikan bahwa informasi itu benar-benar akurat, terpercaya dengan sumber yang benar. Mungkin hanya terlambat berapa menit atau berapa jam, tapi itu bisa dikatakan adalah sumber yang benar-benar benar, yang bisa dipercaya dan kredibel. Itu yang kita harus pertanggungjawabkan. Memang tantangannya banyak, RRI lambat ya dalam pemberitaan, tapi begitu yang sudah nongol duluan, justru malah akhirnya banyak yang hoax. Nah, justru ya kita bersyukur RRI sampai saat ini menjadi barometer informasi yang bisa dipercaya sampai saat ini. Yang fokusnya itu bukan di komersial ya Mas? Iya. Iya. Kepercayaan masyarakat yang harus dijaga. Betul, kepercayaan masyarakat itu penting karena dengan semakin media sosial semakin merajalela, sumber informasi bisa didapatkan dengan mudah, tapi kredibilitas dan kepercayaan informasi itu sendiri itu yang paling penting dan itu tantangan terbesar kita. Untuk sekali rusak betul, untuk memastikan bahwa sumber data informasi pemberitaan itu harus dalam keadaan yang benar dan bisa dipercaya. Ya. Lalu Mas, apakah ada nih inovasi atau pengembangan teknologi yang sedang atau akan diterapkan Mas? Ya, saat ini kita RRI Ya. itu mempunyai
dua gebrakan istilahnya ya. Saat ini kita juga ada namanya DAB. Nah, ini satu frekuensi. Biasanya untuk satu frekuensi itu untuk satu programan. Nah, dengan digitalisasi ini itu punya keunggulan hanya satu frekuensi bisa untuk 16 programan. Ya, jadi bisa menampung segitu banyaknya program untuk hanya satu frekuensi. Itu keunggulannya. Itu satu frekuensi. Iya, iya. Nah, untuk saat ini ada beberapa radio-radio swasta yang sudah bergabung dengan kita menggunakan DAB. Oh, Plus. kolaborasi Mas sama Iya, swasta ya? iya. Oh. Untuk saat ini mungkin masih belum berbayar sampai tidak tentukan sampai kapan, dan itu adalah keuntungan untuk radio swasta. Mereka tidak perlu harus ada biaya maintenance yang besar untuk towernya, menaranya, servernya juga gitu. iya betul. Nah, mereka bisa ngikut ke kita seperti itu. Dan kedua, di sini ada DRM. Ya, untuk DRM ini yaitu adalah digital radio mondial. Ya. Apa yang Mas? Ini kelebihannya adalah frekuensinya itu sangat terfokus dan kualitasnya lebih bagus. Ya, jadi kalau ini digunakan, jadi frekuensinya sangat bagus. Ini kalau digunakan di daerah-daerah terpencil itu sangat berguna. Dan ini juga bisa digunakan untuk earning system ya, seperti itu. Jadi bencana gitu. iya, kebencanaan itu sangat berguna sekali. Jadi informasi langsung nanti secara otomatis radio itu akan menyala dan memberikan informasi terkait dengan kebencanaan tersebut. Dan frekuensinya sangat bisa diunggulkan untuk DRM. Nah, itu dua gebrakan RRI yang bisa kita berikan untuk masyarakat luas, untuk DRM dan untuk DAB untuk kualitas audio yang lebih baik. Lalu untuk masyarakatnya gimana Mas biar dapat ini untuk kayak beli? Kalau ini tidak bisa dibeli secara umum. Nah, makanya untuk DRM ini kita kemarin bagikan di kecamatan, di kelurahan secara cuma-cuma. Gratis Mas? Gratis. Iya, kalau untuk DAB ini memang adalah diperuntukkan untuk yang bekerja sama dengan kita, baik radio swasta, radio swasta atau kita. Ini sistemnya monitoring ya. Wah, Seperti itu. efisien banget ya Mas ya, Iya. ini dua benda ini ya. Iya. Mungkin terlihat seperti kayak radio pada umumnya, tapi berbeda secara fungsionalnya ya. Dari desainnya juga lebih menarik ya Mas. Betul. Beda radio umum ya. Iya. Oke. Mungkin ya terima kasih banyak Mas Doni ya atas waktu, kesempatan serta informasi yang Mas Doni berikan kepada kami. Semoga hasil wawancara ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi kita mengenai implementasi teknologi dalam alur operasional penyiaran di LPP RRI Yogyakarta ini. Saya mewakili tim mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.